and holding out hope that we may Bencana find minyak these 11 terburuk missing dalam people. sejarah Amerika. Gas had surged up the pipe to the rig. Deepwater Horizon adalah kilang pengeboran minyak lepas pantai yang dibangun oleh Hyundai Heavy Industries di Korea Selatan. Dimiliki oleh Transocean dan disewakan kepada BP atau British Petroleum dari tahun 2001 sampai September 2013. Dan pada malam hari tanggal 20 April 2010, sejarah tumpahan minyak terbesar dalam sejarah Amerika pun dimulai. Pihak BP yang lebih mementingkan uang dibandingkan keselamatan menjadi petaka. Ledakan terjadi pada pukul 21.56 waktu setempat, ketika tekanan gas alam dari dalam laut mendorong pipa ke platform kilang, sehingga memicu serangkaian ledakan dan kebakaran besar. Ledakan itu kemudian disusul kobaran api yang melalap Deepwater Horizon. Dan juga, ledakan ini mengakibatkan tumpahnya minyak bumi ke laut, yang disebut harian New York Times sebagai bencana tumpahan minyak terbesar yang pernah terjadi di Amerika. Sebelum melakukan evakuasi, para pekerja tidak berhasil mengaktifkan alat pengaman yang disebut pencegah semburan, yang dirancang untuk mematikan aliran minyak dari kilang dalam keadaan darurat. Dari 126 orang yang berada di atas Deepwater Horizon, 11 pekerja tewas dan 17 lainnya luka berat. Setelah 2 hari terbakar, Deepwater Horizon akhirnya tenggelam. Sementara itu, pada 22 April pagi, pasukan penjaga pantai Amerika Serikat melaporkan adanya kebocoran minyak mentah dari Deepwater Horizon sebanyak 8.000 barel atau 1,3 juta liter sehari dan berlangsung selama 87 hari. Pada 8 September 2010, BP merilis laporan yang menyebut penyebab keledakan adalah aliran gas yang masuk ke dalam pipa udara generator diesel. Api langsung melahap area dek pengeboran minyak, di mana sistem exhaust generator utama mengeluarkan gas panas. Pada Januari 2011, Komisi Investigasi Nasional merilis sebuah laporan yang menyimpulkan bencana Deepwater Horizon sebenarnya dapat diperkirakan dan dapat dicegah. Bencana itu merupakan hasil dari kesalahan manusia, kesalahan teknis, dan kegagalan manajemen, beserta dengan peraturan pemerintah yang tidak efektif. Pada November 2012, BP setuju untuk mengaku bersalah atas 14 tuduhan kriminal yang diajukan terhadapnya oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat dan membayar denda sebesar 4,5 miliar dolar Amerika Serikat. Selain itu, Departemen Kehakiman Amerika Serikat juga menuntut 2 manajer BP dengan tuduhan pembunuhan dan menuntut eksekutif perusahaan itu dengan tuduhan membuat pernyataan palsu tentang banyaknya tumpahan. BP telah menyiapkan dana 20 miliar dolar Amerika Serikat untuk memberi kompensasi kepada para korban tumpahan minyak. Perusahaan itu juga akan membayar miliaran dolar Amerika Serikat lebih banyak dalam denda lingkungan di masa depan. Dampak tumpahan minyak ini terhadap lingkungan di sekitarnya amat luar biasa. Sebab kawasan yang tercemar merupakan rumah dari 8.332 spesies makhluk hidup, termasuk 1.270 spesies ikan, 218 spesies burung, 1.456 moluska, 1.503 krustasea, 4 spesies penyu, dan 29 spesies mamalia laut. Tak hanya itu, manusia juga terdampak akibat bencana ini. Departemen Kesehatan dan Rumah Sakit Louisiana mengatakan 108 pekerja pembersihan minyak dan 35 warga mengalami masalah kesehatan terkait bencana ini. Bahan-bahan kimia yang digunakan untuk membersihkan tumpahan minyak diyakini menjadi penyebab dari masalah kesehatan yang dialami manusia. Negara bagian Louisiana mengatakan pada akhir 2010 kehilangan pendapatan hingga 32 juta dolar Amerika Serikat karena menurunnya jumlah wisatawan ke kawasan tersebut. Bisnis perikanan di Teluk Meksiko juga amat terpukul dengan hilangnya potensi pendapatan sebesar 247 juta dolar Amerika Serikat. Dan juga sebanyak 22.000 lapangan pekerjaan akan terpengaruh bencana lingkungan ini. Kepala teknisi elektronik saat itu, McWilliam, tak pernah kembali ke laut. Sekarang dia dan keluarganya tinggal di Texas.
Andrea, satu-satunya pekerja perempuan di Deepwater Horizon saat itu, juga tidak lagi bekerja di industri minyak. Pengawas Beatrice Petroleum, Robert Causa, dan Donald Vidrin didakwa atas pembunuhan tidak disengaja. Sekian cerita tragedi dari Teluk Meksiko tersebut. Semoga bisa jadi pembelajaran bahwa keselamatan harus tetap menjadi prioritas. Cerita apa yang ingin kalian lihat di video selanjutnya? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like video ini jika menurut kamu ini menarik. Dan jangan lupa juga tekan tombol subscribe untuk terus mendukung channel Cerita Fakta. Sekian.